Dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, yang kami hormati Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, yang kami muliakan para alim ulama, kiai dan nyai yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar. Yang kami muliakan para tokoh lintas agama, Pendeta Dr. Jason Balom Papueng, Ketua Umum PGPI, Sekretaris Komisi Liturgi KWI Romo Franciscus Yance Sengga, Pinandita Sanggraha Nusantara Jero Mangku Gede Pastika, Yang Mulia Biku Dhamma Fudotera Victor Jaya Kusuma, dan Wunse Sunarta Hidayat beserta dengan rombongan, serta para santri, para hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang indah ini di Tugu Proklamasi Jakarta dalam acara Doa Kebangsaan 80 tahun Indonesia Merdeka yang diselenggarakan pada hari ini Jumat 1 Agustus 2025, yang merupakan pembukaan dari rangkaian Bulan Kemerdekaan memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Hadirin, dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mengawali acara pada malam hari ini, marilah sama-sama
kita dengarkan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kepada Menteri Agama kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahilladzi an'amana al-istiqlal wal hurriyah wat taharrur wal intiqaf wal i'tiqaf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Menko PMK Profesor Dr. Pratikno, yang saya hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dr. Anda Arifah Khairi MA, yang saya hormati Wakil Menteri Sekretaris Negara Dr. Juri Ardianto. Tadi juga hadir, saya lihat Ibu Ratu Ayu Isyana, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Terima kasih. Dan tentu yang kita muliakan bersama para tokoh agama kita yang hadir membersamai kita pada malam ini. Hadir di sini yang kita muliakan, kita doakan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hadir juga Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dan juga tokoh-tokoh representasi dari agama-agama yang lain, seperti tokoh agama Kristen diwakili oleh Pendeta Dr. Jason, kemudian dari Katolik Romo Franciscus Yance, dari agama Hindu Pendeta Jero Mangku Pastika, dari agama Buddha Biku Dhammapada Victor Jayakusumo, dan dari Konghucu W.S. Samarta Hidayat. Bersama kita juga hadir segenap pejabat eselon 1 Kementerian Agama Republik Indonesia, ada Pak Sekjen dan seluruh Dirjen Agama Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan perwakilan dari Konghucu juga. Dan di sini juga para alim ulama datang dari ternyata beberapa daerah hadir, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, di depan patung yang sangat bersejarah ini, di tempat ini, ya, bertepatan pada waktu itu 17 Agustus 1945, 80 tahun yang lampau, bertepatan juga saat itu hari Jumat, jadi sama dengan hari ini. Hari Jumat juga terjadi tahun waktu itu 1364, hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ini ada sejarahnya. Buru-buru dideklarasikan proklamasi itu, naskah itu, karena takut nanti bertepatan atau terlambat sholat Jumat. Maka itu ada sejarahnya, dipadatkan
ya, belakangan baru disempurnakan dan diterjemahkan dalam bentuk narasi yang lebih panjang. Karena para proklamator pada waktu itu diingatkan bahwa hari ini adalah hari Jumat bertepatan bulan suci Ramadan. Jadi ada berkah Ramadan dalam rangka pencapaian kemerdekaan pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, tadinya acara seperti ini kita lakukan di halaman Istana Negara. Tetapi dilihat oleh Bapak Presiden agak kurang khusyuk ya, karena persimpangan jalan dan juga ramai, lagi pula tempatnya terbatas. Tetapi dipilih tempat ini lebih syahdu dan sangat historical, dan terbukti tadi menjelang sholat maghrib bagi yang beragama Islam sudah melakukan zikiran, lebih khusyuk dan lebih terasa kemerdekaan itu sekarang ini terasa di tempat ini karena disaksikan oleh dua tokoh bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno dengan Dr. Andes Muhammad Hatta, mendeklarasikan kemerdekaan ini yang menggemparkan dunia pada waktu itu. Bagaimana mungkin negara seperti Indonesia dengan senjata bambu runcingnya, katapelnya, bisa melawan jet tempur, senjata sekutu, dan juga bisa menghadapi tank-tank raksasa seperti itu. Tetapi berkat zikir, doa seluruh umat agama, tadi juga wirid yang disampaikan, dijelaskan oleh Pak Prof. Cecep itu sangat bagus ya. Jadi di dalam umat beragama, terutama Islam, itu ada hadisnya, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata paling ampuhnya orang yang beriman. Jangan memandang enteng doa, karena kita semua percaya ada Tuhan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menandingi kekuatan Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki, tidak ada kesulitan sedikit pun bagi Allah, kun, maka hadirlah kenyataan itu. Dan alhamdulillah, orang yang lockdown, orang yang tidak menyangka Indonesia pasti 1-2 hari kembali lagi, tapi alhamdulillah pas hari ini kita memperingati 80 tahun, ternyata terbukti apa yang ditancapkan oleh dua proklamator ini benar-benar menjadi abadi. Insya Allah akan abadi kemerdekaan. Karena itu Bapak sekalian, bahasa Al-Qur'annya kalau kita mengatakan kemerdekaan itu ada 4 kosakata yang sering digunakan Al-Qur'an dan dalam hadis. Ada yang disebut dengan istiqlal. Istiqlal itu kemerdekaan dari penjajah, kemerdekaan dari penguasa yang zalim. Itu lebih disebut dengan istiqlal dalam konotasi bahasa Arab. Makanya itu Masjid Istiqlal. Masjid mungkin sebagai nazar bangsa Indonesia, ya, itu didirikanlah Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan. Ada juga istilah Al-Hurriyah, kemerdekaan dari segala berbagai macam bentuk penindasan, ya, berbagai macam tekanan-tekanan, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi. Nah, itu disebut dengan Al-Hurriyah. Ya. Ada lagi disebut dengan At-Taharrur. Ya, hampir sama sebetulnya, tapi taharrur ini kemerdekaan dari kungkungan, ya. Mungkin ada kekuatan-kekuatan tertentu di lingkungan kecil, maka itu merdeka, itu disebut taharrur, biasa juga dengan At-Tahrir. Ada kemerdekaan dari budak, itu biasa disebut dengan initaf. Initaq itu artinya pemerdekaan budak. Alhamdulillah kita nggak mengenal budak lagi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin ada Al-Hurriyah tanpa Istiqlal. Tidak mungkin ada Taharrur atau Tahrir tanpa Istiqlal. Dan tidak mungkin ada Initaq tanpa ada Istiqlal. Jadi kata kunci dan pintu masuk untuk menikmati seluruh jenis kemerdekaan itu adalah Istiqlal. Makanya itu Istiqlal ini adalah suatu kekuatan yang maha dahsyat, memerdekakan semua umat beragama, semua etnik, semua
warna kulit yang berbeda di Indonesia ini bisa menikmati kemerdekaan penuh. Pada malam ini kita sebentar lagi akan disambung doanya dengan doa lintas agama. Tentu mohon kita semuanya, baik yang hadir pada kesempatan ini maupun juga yang hadir melalui siaran langsung atau zooming, mari mengheningkan sejenak perhatian kita. Mari kita mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus oleh tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh lintas agama pada malam ini, sebagai satu bukti bahwa kita semuanya ini adalah punya tekad yang sama untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Bapak Ibu sekalian, tantangan kita ke depan tentunya adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Dan alhamdulillah kita sangat sering mendengarkan pernyataan-pernyataan Bapak Presiden Prabowo di berbagai macam kesempatan berulang-ulang. Sebagai wujud kemerdekaan itu adalah kemerdekaan secara total, kemerdekaan holistik. Tidak mungkin bisa disebut kemerdekaan itu total kalau masih ada orang-orang yang kelaparan, terutama anak-anak kecil yang membutuhkan gizi yang sehat. Penentu kecenderungan masa depan kita adalah anak-anak itu. Bagaimana mungkin bisa menjadi andalan jika mereka kekurangan gizi? Maka Bapak Presiden menerjemahkan dengan pemberian gizi sehat kepada terutama anak-anak kita, perempuan yang sedang hamil atau yang baru melahirkan. Tidak mungkin kita bisa menikmati kebebasan tanpa ada pendidikan yang cukup. Bagaimana mungkin mereka bisa menikmati pendidikan kalau terhambat oleh persoalan-persoalan biaya? Bapak Presiden kita mencoba untuk menerjemahkan bagaimana mewujudkan kemerdekaan mutlak di masa depan dengan cara mengisi pendidikan pada anak-anak kita. Tanpa pandang bulu, mereka semuanya harus menikmati, mengecap dunia pendidikan. Alhamdulillah, sekarang sudah berlangsung sekolah rakyat. Masih banyak juga tenaga-tenaga kita, anak-anak muda kita, punya kecenderungan intelektual yang intelijensi yang sangat tinggi, tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain, tapi punya kesulitan untuk mengakses pendidikan internasional yang sangat terkenal. Maka itu perlu difasilitasi juga. Bapak Presiden juga mencanangkan apa yang disebut dengan pendidikan Garuda. Mereka itu nanti akan dikader menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang akan mempertahankan dan sekaligus mengisi kemerdekaan. Bukan hanya itu, tapi untuk menjadikan Indonesia sebagai satu faktor yang sangat penting di berbagai negara di dunia ini. Banyak lagi. Karena itu cara mengisi kemerdekaan adalah memang semua pihak. Bukan saja kepala negara, tetapi kita semua, setiap individu punya kemampuan untuk memikirkan bagaimana mempertahankan masa depan bangsa ini, mengisi kemerdekaan ini. Salah satu diantaranya pun juga adalah para bapak ibu yang mungkin sudah lanjut usia. Secara ekonomik mungkin susah mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi material. Tapi doanya para orang tua itu adalah biasanya lebih khusyuk. Tidak ada kegiatannya kecuali selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dari anak kecil sampai usia yang paling senior itu punya hak untuk menciptakan, mempertahankan bangsanya sendiri. Termasuk kekuatan doa seperti yang kita lakukan pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama doa-doa yang akan dipanjatkan oleh para tokoh lintas agama kita semuanya. Ya, sekali lagi, inilah penggambaran Indonesia. Semua pihak, semua kelompok agama hadir di sini pertanda bahwa kita ini betul-betul Indonesia yang sangat utuh, yang sangat solid, dan sangat istimewa. Susah menemukan negeri seperti Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada negeri yang seplural Indonesia. Dilihat dari segi sudut manapun, jumlah kepulauannya yang begitu besar, jumlah etniknya yang begitu ramai, dan jumlah penganut agamanya juga begitu bervariasi. Warna kulit pun juga berbeda, waktu, tempat pun juga sangat berbeda. Tetapi sulit membayangkan ada sebuah negeri yang seperti Indonesia ini
bisa mempertahankan kemerdekaannya dengan utuh, bahkan menjadi trendsetter untuk sebuah negara plural. Inilah Indonesia. Dan untuk itu, mari Bapak Ibu sekalian mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan mengoptimalkan seluruh daya fikir jihad ijtihad kita untuk memperoleh betul-betul kemerdekaan yang sejati di negeri kita yang tercinta ini. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami mohon tepuk tangannya yang meriah. Sama-sama kita telah dengarkan sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia dalam acara doa kebangsaan 80 tahun Indonesia Merdeka, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Alhamdulillahirabbil alamin. 80 tahun sudah bangsa Indonesia memperoleh nikmat kemerdekaan. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa kebangsaan. Untuk itu, kami mohon kepada perwakilan tokoh lintas agama dapat memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, kesempatan pertama berkenan bagi saudara-saudara kami yang beragama Islam, kaum muslimin akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia kepada Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikh jamil muslimina amma. Rabbana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharamah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, malam hari ini kami datang bersimpuh menghadap-Mu di atas bumi dan langit-Mu untuk menyatakan syukur atas segala nikmat dan rahmat serta karunia yang telah Kau berikan kepada kami bangsa Indonesia, terutama nikmat dan rahmat kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah membebaskan kami dari belenggu penistaan terhadap harkat dan martabat manusia. Semuanya sudah dapat ada di genggaman kami. Oleh karena itu, kami bersyukur kepada-Mu ya Allah
syukur itu kemudian kami wujudkan dan kami implementasikan dalam bentuk membangun bangsa dan negara yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami bangsa Indonesia kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan negara ini. Berikanlah kepada kami bangsa Indonesia ini untuk berlayar menuju sebuah negara yang maju, yang sejahtera, yang makmur dalam ridho-Mu. Ya Qawiyyu ya Matin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami. Berikanlah kekuatan-Mu lahir dan batin kepada Presiden dan Wakil Presiden kami, kepada menteri-menteri kami, dan kepada seluruh pemimpin yang ada di negeri ini. Kekuatan untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, kekuatan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, kekuatan untuk menegakkan kebenaran di atas segala-galanya di bumi Indonesia ini, kekuatan untuk membebaskan bangsa ini dari kemiskinan, kelaparan, kebodohan, keterbelakangan, dan keterpecah belahan. Berikanlah ya Allah pertolongan-Mu untuk bangsa dan pemimpin-pemimpin kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah bangsa Indonesia ini bangsa yang bersatu, bangsa yang damai, bangsa yang stabil, bangsa yang aman di bawah perlindungan-Mu. Persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah modal penting yang sangat kami butuhkan untuk menciptakan stabilitas di segala bidang, yang dengan itu kami bisa berbuat lebih banyak, lebih baik untuk bangsa dan negara kami, menuju bangsa yang sejahtera, makmur, modern, dan selamat. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wad din, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wasallim dinana, wasallim ahlana, wasallim auladana, wasallim dhurriyatina, wasallim Indonesia ya Allah min afatid dunya wad din, wa min bala'id dunya wad din, wa min musibatid dunya wad din, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah agama kami, selamatkanlah pemimpin-pemimpin kami, selamatkanlah sumber daya alam yang ada di negeri kami ini dari segala musibah, dari segala bala, dari segala hal-hal yang tidak baik untuk negeri ini. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa. Satukanlah hati kami, ketulusan hati kami untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kemerdekaan 80 tahun sudah ada di tangan kami. Tapi masih banyak lagi hal-hal yang penting untuk mensejahterakan bangsa ini. Oleh karena itu berikanlah pertolongan-Mu
pertolongan-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu ya Allah kepada bangsa ini untuk menjadi bangsa yang makmur, yang sejahtera atas ampunan dan ridho-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pertama tadi kita telah mendengarkan doa